Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardana Akbar Gumilar dari kelas R7D dengan NPM 2017 43500-234. Ini saya akan menjelaskan materi tentang metode simplex maksimasi. Langsung saja kita ke contoh kasus soal. Di sini Gina adalah manajer produksi sampo clear dan dia ingin menentukan bauran produksi yang akan menghasilkan keuntungan maksimal. Dia mampu menentukan data yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Ini akan memakan waktu 5 menit untuk mencampur 1 kotak sampo pria dan 10 menit untuk mencampur 1 kotak sampo wanita. Dan dia memiliki total 100 menit tersedia untuk proses pencampuran per hari. Dibutuhkan 7 menit untuk botol 1 kotak sampo pria dan 7 menit untuk botol 1 kotak sampo wanita. Dan dia memiliki total 84 menit yang tersedia untuk proses pembotolan per hari. Ini akan memakan waktu 9 menit untuk mengemas 1 kotak sampo pria dan 5 menit untuk mengemas 1 kotak sampo wanita. Dan dia memiliki total 90 menit tersedia untuk proses pengepakan per hari. Dia akan mendapatkan $6 untuk setiap kotak sampo pria yang diproduksi dan $8 untuk setiap kotak sampo wanita yang diproduksi. Berapa kasus sampo pria dan sampo wanita yang harus diproduksi per hari untuk memaksimalkan keuntungan dan berapa total keuntungannya? Ini untuk proses pencampuran 5 menit untuk pria dan 10 menit untuk wanita, kurang dari sama dengan 100 menit per hari. Untuk proses pembotolan 7 menit untuk pria dan 7 menit untuk wanita, kurang dari sama dengan 84 menit per hari. Sedangkan proses untuk pengepakan 9 menit untuk pria dan 5 menit untuk wanita, kurang dari sama dengan 90 menit per hari. Sedangkan keuntungan per kasus 6 untuk pria dan 8 untuk wanita. Itu untuk jumlah maksimalnya. Kita langsung ke langkah pertama untuk mengembangkan tabel awal. Yang pertama itu mengatur variabel, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. X yaitu pria dan Y adalah wanita. Tambahkan variabel select sebanyak proses yang tertera pada soal. Di sini ada S1 sama dengan variabel select untuk pencampuran, S2 variabel select untuk pembotolan, sedangkan S3 variabel select untuk pengepakan. Di sini fungsi tujuannya adalah max Z sama dengan 6X plus 8Y. Mengubah fungsi tujuan menjadi Z dikurang 6X dikurang 8Y sama dengan 0. Dan fungsi kendalanya itu 8X plus 10Y sama dengan 100, 7X plus 7Y sama dengan 84, 9X plus 5Y sama dengan 90. Dan di sini kita ubah menjadi, kita masukkan variabel select-nya ke fungsi kendala. Yang pertama itu 5X plus 10Y ditambah S1 sama dengan 100. Yang kedua 7X plus 7Y plus S2 sama dengan 84. 9X plus 5Y ditambah S3 sama dengan 90. Langsung ke cara kedua, yaitu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Di sini ada baris Z yaitu 1 min 6 min 8 0 0 0 0. Dan baris S1 0 5 10 1 0 0 100. Baris S2 0 7 7 0 1 0 84. Di baris S3 0 9 5 0 0 190. Di sini langsung ke step ketiga,
yaitu memilih kolom kunci dilihat dari nilai Z yang bernilai terkecil. Di sini baris Z itu yaitu ini. Sedangkan yang kita sudah menemukan nilai terkecil yaitu minus 8. Ke step keempat, yaitu memilih baris kunci. Indeks sama dengan NK dibagi nilai kolom kunci, sedangkan baris kunci itu adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Di sini kita sudah menemukan baris S1 yang mempunyai nilai terkecil yaitu 10. Di antara dua ini, yang paling terkecil adalah 10. Kenapa 10? Sekarang kita bagi 100 dibagi 10 sama dengan 10. Sedangkan ini 12 dari mana? Dari 84 dibagi 7 dan hasilnya itu 12. Ini 18 dari mana? Dari 90 dibagi 5 dan hasilnya 18. Baris kuncinya itu adalah baris S1. Lalu untuk mengubah baris-baris kuncinya, kita bagi dengan angka 10. Karena 10 itu indeksnya. Jadi 5 dibagi 10 adalah setengah. 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dibagi 10 sama dengan 1/10. Dan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Ya, di sini step kelima itu mengubah nilai-nilai baris kunci. Yang tadi S1 di sini kita ganti jadi baris Y. Jadi baris ini adalah baris Y, bukan baris S1 karena sudah diubah. Kita langsung ke step ke-6, yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Di sini ada baris lama, yaitu ada min 6, min 8, 0, 0, 0, 0. Dan NBBK itu adalah baris kuncinya. Ada min 8, 1/2, 1, 1/10, 0, 0, 10. Di sini ada min 2. Dari mana min 2? Dari hasil min 8 dikali 1/2 dikurang min 6. Jadi hasilnya itu min 2. Sama seterusnya menghitungnya seperti itu. Jadi di sini hasilnya min 2, 0, 4/5, 0, 0, 80. Di sini baris S2, baris lamanya adalah 7, 7, 0, 1, 0, 84. NBBK-nya itu 7, 1/2, 1, 1/10, 0, 0, 10. Sama menghitungnya seperti yang dijelaskan pertama tadi. Dan baris S3, baris lamanya adalah 9, 5, 0, 0, 1, 90. Dan NBBK-nya min 5, 1/2, 1, 1/10, 0, 0, 10. Di sini sama menghitungnya seperti di atas tadi. Min 5 dikali 1/2 dan dikurang min 9. Jadi hasilnya 13/2, 0, 1, min 1/2, 0, 1, 40. Lanjut ke step ke-7, yaitu masukkan nilai di atas ke dalam tabel. Kita masukkan hasil yang tadi kita hitung ke dalam tabel ini. Dan ternyata nilai di baris Z masih terdapat angka yang negatif. Karena nggak boleh, kita harus memperbaikinya dari langkah ke-3 sampai ke-6 tadi.
Ke langkah ketiga, yaitu memilih kolom kunci dilihat dari nilai pada baris set yang bernilai terkecil. Di sini baris terkecil itu yang ada di baris set adalah -2. Langsung ke step keempat, memilih baris kunci indeks sama dengan NK dibagi nilai kolom kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Di sini kita langsung ke step keempat, memilih baris kunci indeks sama dengan NK dibagi nilai kolom kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Di sini kita harus menentukan indeks terkecil, yaitu 13/80. Di antara dua ini, 13/80 itu yang paling terkecil. 13/80 itu dari mana? Dari 40 baris NK dibagi nilai kolom kunci, yaitu 13/2. Jadi 40 dibagi 13/2 itu adalah 13/80. Dan di sini hasil 4 ini dari 14 dibagi 7/2. Dan 5 ini sama seperti tadi. Baris NK 10 dibagi nilai kolom kunci, yaitu 1/2. Karena di sini nilai kuncinya adalah 13/2, maka setiap baris X kita bagi dengan 13/2. Yang pertama itu 13/2 dibagi 13/2 sama dengan 1, dan 1/2 minus 1/2 dibagi 13/2 sama dengan minus 1/13. 1 dibagi 13/2 sama dengan 13/2, dan 40/13/2 sama dengan 80/13. Mengubah nilai-nilai baris kunci. Di sini Y itu mengisi atau menempati untuk menggantikan S3. Jadi ini adalah baris Y, yaitu 0, 1, 0, min 1/13, 0, 13/2, 80/13, dan 13/80. Ini kita ke step 6, yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci, sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci itu adalah 0. Di sini yang pertama baris Z, baris lamanya adalah -2, 0, 4/5, 0, 0, 0. NBBK atau baris kuncinya adalah -2, 1, 0, min 1/13, 0, 13/2, 80/13. Di sini baris barunya 0, 0, 42/5, 0, 13, 160/13. Di sini 0 dari mana? Dari -2 dikali 1 dan dikurang -2. Jadi hasilnya adalah 0. Sekarang kita ke baris Y. Baris lamanya adalah 1/2, 1, 1/10, 0, 0, 10. NBBK-nya adalah 1/2, 1, 0, 1, min 1/13, 0, 13/2, 80/13. Di sini sama, 1/2 dikali 1 dan hasilnya dikurangkan 1/2 ini. Jadi hasilnya 0. Dan baris barunya itu adalah 0, 1, 9/65, 0, min 13/4, 90/13. Di sini baris S2-nya itu baris lamanya adalah 7/2, 0, min 7/10, 1, 0, 14. NBBK-nya 7/2, 1,
0, min 1/13, 0, 13/2, 80/13. Ini di penjumlahannya atau perkaliannya itu sama seperti di atas, yaitu 7/2 dikali 1, dan hasilnya itu dikurangkan oleh 7/2, yaitu hasilnya 0. Dan seterusnya sampai sini, sampai akhir. Baris barunya itu adalah 0, 0, min 28/65, 1, min 91/4, dan min 98/13. Sekarang kita ke step ke-7, masukkan nilai di atas yang tadi sudah kita hitung ke dalam tabel. Dan sekarang tidak ada yang hasilnya minus. Lalu kita ubah semuanya ke bilangan desimal. Dan ini hasilnya. Jadi hasil kebijakan optimal X itu adalah 6,15 dan Y itu 6,92. Nilai optimal terkait dari fungsi tujuan adalah kita masukkan ke persamaan Z-max. Z sama dengan 6 dikali X, X-nya adalah 6,15, plus 8 dikali Y. Y-nya itu adalah 6,92. Sama dengan 6 dikali 6,15 itu hasilnya 36,9, dan 8 dikali 6,92 itu hasilnya 55,36, dan 36,9 ditambah 55,36 hasilnya adalah 92,26.